Halo sahabat YouTube, ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin. Karena di video sebelumnya, saya itu sudah membahas dua buah video. Yang pertama bahas masalah informasi pajak, dan yang kedua bahas siapa saja yang diwajibkan mengirimkan informasi pajak. Dan ini adalah video yang ketiga, masalah bagaimana cara mengirimkan informasi pajak melalui akun Google AdSense. Nah, seperti yang teman-teman lihat di gambar ini, saya sudah berhasil mengirimkan informasi pajak sejak tanggal 12 Maret 2021. Dan statusnya di sini punya saya itu disetujui. Artinya saya sudah berhasil mengirimkan informasi pajak. Nah, jadi pada tahap pertama, kita masuk dulu ke akun Google AdSense kita. Nah, biasanya buat channel yang sudah dimonetisasi, itu pasti memiliki yang namanya akun Google AdSense. Sekarang kita masuk dulu ke akun Google AdSense-nya. Buka aja aplikasi Google Chrome, dan kemudian nanti di kolom pencarian Google, kamu bisa tuliskan AdSense Login ya. AdSense Login. Dan selanjutnya nanti tampilannya bakal seperti ini ya. Kemudian kita pilih yang pertama ya. Kita pilih yang pertama, login Google AdSense. Nah, di sini saya sudah berada di halaman beranda akun Google AdSense saya. Selanjutnya kita pilih pada bagian garis 3 yang ada di pojok kiri, dan kemudian kita pilih pada bagian menu pembayaran. Ini ada menu pembayaran. Kita pilih. Selanjutnya nanti di bagian paling bawah itu ada kelola setelan. Kita pilih pada bagian kelola setelan. Kemudian digeser ke bawah, nanti bakal ada tulisan info pajak Amerika Serikat. Langsung aja kamu tekan pada bagian tanda pensil seperti ini. Dan nanti ada tulisan kelola info pajak. Kita klik ya, kita tekan pada bagian kelola info pajak. Kemudian di sini nanti bakal ada peringatan ya. Untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan lagi ya, ataupun sudah diperingatkan lagi bahwa untuk channel yang sudah monetisasi itu wajib untuk mengirimkan informasi pajak ini ya, agar nanti gajinya itu tidak di-pending. Nah, kita langsung aja tekan pada tombol tambahkan info pajak. Kemudian seperti biasa kita masukkan dulu akun Google AdSense kita. Silakan masuk emailnya dan masukkan sandinya. Jika sudah, kita langsung tekan tombol berikutnya. Kemudian di sini nanti bakal ada beberapa step ya, atau beberapa langkah. Ya, nanti ada 6 langkah. Jadi kita harus menyiapkan 6 langkah tersebut, dan setiap langkahnya itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kita harus jawab satu persatu. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama, apa jenis akun kita? Nah, di sini kamu pilih aja perorangan ya. Biasanya kalau perorangan ini untuk yang pribadi. Kalau yang non individu ini biasanya untuk perusahaan. Misalkan seperti Indosiar atau acara televisi SCTV ya, seperti itu. Nah, karena di sini akun AdSense saya itu milik pribadi, kita pilih pada bagian perorangan. Selanjutnya kita tekan tombol berikutnya. Kemudian di sini pertanyaan yang kedua, apakah Anda warga negara Amerika Serikat? Kita jawab saja tidak ya, karena saya warga negara Indonesia. Selanjutnya kita tekan pada bagian berikutnya. Nah, di sini untuk pilih jenis formulir pajak W8 ya. Jadi di sini ada dua jenis ya formulir yang disediakan. Kita pilih saja yang formulir yang pertama ini, yang W8 band, karena ini banyak banget yang digunakan oleh orang lain, khususnya untuk kita yang akun AdSense-nya itu punya pribadi ya, seperti punya saya ini punya pribadi, bukan punya perusahaan. Kita pilih yang W8 band. Kemudian di bawahnya nanti bakal ada tombol mulai formulir W8 band. Kita akan mulai mengisi formulir W8 band. Kita tekan saja pada bagian mulai formulir W8 band. Selanjutnya, ini step yang pertama, identitas pajak ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa langkah atau beberapa step, ada 6 step ya. Ini yang pertama, identitas pajak. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, nanti di sini ada nama individu ya. Jadi nama individu yang pada bagian ini, nama individu, isikan dengan nama kamu ya. Nama lengkap kamu, isikan dengan nama lengkap kamu. Kemudian untuk nama DBA itu dikosongkan aja ya, opsional. Kemudian untuk negara pengguna di bagian bawah ini kita pilih negara kita Indonesia. Nah, karena di sini saya warga Indonesia, saya pilih negaranya negara Indonesia. Oke, kita next, lanjut, kita geser ke bawahnya. Nanti ada pada bagian kolom TIN asing ya. Nah, jadi di sini ada sedikit perbedaan ya. Jadi di kolom TIN asing ini kita itu bisa mengisikan nomor NPWP kita kalau kita punya NPWP. Jadi kalau kamu punya kartu NPWP, silakan masukkan nomor NPWP-nya di bagian kolom TIN asing ini ya. Nah, kalau kita menggunakan nomor NPWP di bagian TIN asing ini, kita bakal mendapatkan potongan 10%
untuk viewers yang kita dapatkan dari Amerika. Nah, kalau kita tidak punya NPWP, tidak masalah, kita juga bisa kosongkan, tapi nanti potongannya itu sekitar 30% untuk viewers Amerika. Jadi di sini sangat jelas ya perbedaannya. Kalau kita pakai nomor NPWP, potongannya itu 10%. Kalau kita tidak pakai NPWP, potongannya itu 30%. Jadi di bagian tin asing ini, silakan teman-teman pilih dengan kondisi teman-teman. Nah, karena di sini saya tidak punya NPWP, maka saya kosongkan saja. Ya, kemudian ini kita kosongkan saja, dan selanjutnya kita tekan tombol berikutnya. Nah, kemudian di step kedua, ya, di langkah kedua ini ada kita mengisi masalah alamat, ya. Alamat tinggal permanen. Di sini ada kotak kecil, ini dikosongkan aja, tidak usah di checklist. Dan kemudian di bagian bawahnya negara atau wilayah domisili, teman-teman pilih Indonesia kalau teman-teman tinggal di Indonesia. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Di sini ada baris 1, ya, baris alamat 2 dan juga kota. Nah, untuk baris alamat 1 sama baris alamat 2 ini sama aja ya, teman-teman. Maksudnya di sini kita masukkan alamat kita yang pernah kita kirimkan di akun Google AdSense. Nah, waktu teman-teman itu membuat akun Google AdSense, kan teman-teman itu ada memasukkan alamat ya. Jadi sesuaikan saja alamat yang ada di Google AdSense dengan alamat yang di sini ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja alamat rumah teman-teman itu di kolom baris alamat 1. Nah, kalau tidak cukup di kolom baris alamat 1, teman-teman bisa sambung di baris alamat 2. Misalkan nih, di bagian baris alamat satunya nama jalan, nama RT, nama desa. Nah, untuk kecamatannya mungkin tidak cukup di baris 1, teman-teman bisa sambung ya kecamatannya itu di baris alamat kedua ya. Jadi itu fungsi baris alamat 1 dan baris alamat 2. Jadi kita itu disediakan kolom yang sangat banyak ya. Kalau tidak cukup di baris alamat 1, bisa disambung di baris alamat 2 ya. Kemudian kita geser ke bawah. Kita pilih kotanya. Nah, kebetulan saya tinggal di Kota Padang, maka saya isi Padang. Provinsinya jangan lupa ditulis juga, saya ditinggal di Provinsi Sumatera Barat, dan kode posnya ya. Jangan lupa untuk memasukkan kode posnya. Kalau teman-teman tidak tahu berapa kode pos tempat teman-teman tinggal, silakan tanya Pak RT ya. Biasanya Pak RT itu tahu. Nah, kemudian di bawahnya ada kotak kecil. Ini harus kita checklist. Silakan di checklist ya. Alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Nah, jadi siapa tahu nanti informasi pajak ini bakal dikirim ke rumah kita, makanya kita checklist pada bagian ini biar nanti suratnya itu tidak nyasar ya. Siapa tahu, kita juga tidak tahu nih apa fungsi dari kita mengirimkan formulir ini ya. Yang jelas kita mengirimkan data informasi pajak bahwa kita itu bukan orang Amerika ya. Nah, jadi selanjutnya kita geser ke bawah. Nah, ini yang kotak kecil tadi yang di checklist ya, alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Nah, kemudian kita tekan tombol berikutnya untuk masuk ke step yang ketiga untuk perjanjian pajak. Oke, kita tekan pada bagian tombol berikutnya. Selanjutnya di sini step ketiga ini perjanjian pajak. Nah, untuk perjanjian pajak ini teman-teman tinggal pilih pada opsi yang tidak ya. Opsi yang pertama ini pilih saja opsi tidak. Kemudian kita geser ke bawah. Dan selanjutnya nanti di bagian ini kita tekan tombol berikutnya. Oke, kita next lanjut, dan di sini ada satu formulir W8 band default. Nah, di bagian ini teman-teman checklist saja pada bagian kota ini ya. Selanjutnya kita geser lagi ke bawah. Oke, di sini teman-teman cek dulu ya. Teman-teman bisa cek dulu yang di atasnya tadi apakah alamatnya sudah benar, Jika merasa semuanya sudah benar, teman-teman tinggal tekan pada bagian berikutnya untuk melanjutkan ke step yang kelima, masalah sertifikasi. Oke, kita lanjut ke step yang kelima, masalah sertifikasi. Kita geser ke bawah. Selanjutnya nanti di sini ada tanda tangan Anda. Nah, karena di sini kita mengisikan informasi pajaknya itu secara online, maka dia dibutuhkan namanya tanda tangan ya, tidak masalah. Di sini nama lengkap resmi ya, kamu tuliskan dengan nama resmi kamu ya, nama lengkap kamu tuliskan di bagian ini, tuliskan. Kemudian di bawahnya nanti ada pertanyaan seperti ini, apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, tentunya kita jawab ya. Ya, kita pilih opsi yang ya. Karena kita sendiri yang menandatangani ya, dengan nama kita sendiri. Kita pilih saja opsinya ya. Kemudian kita geser ke bawah. Selanjutnya nanti ada tombol berikutnya. Kita lanjut ke tombol berikutnya untuk melanjutkan ke step yang ke-6. Kita tekan tombol berikutnya. Kemudian kita masuk ke step yang ke-6, nanti ada opsi tidak ya. Teman-teman pilih pada bagian opsi tidak. Nah, di bawah opsi tidak ini ada kotak kecil yang harus di checklist. Silakan di checklist. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada dua opsi lagi ya. Di bawahnya tadi itu bakal ada dua opsi lagi. Nah, jadi sebenarnya yang dua opsi ini itu tergantung dari teman-teman ya.
Kalau teman-teman itu Google AdSense-nya itu sedang menunggu PIN AdSense, atau belum pernah gajian sama sekali, atau sedang menunggu gaji yang pertama kali, teman-teman pilih yang opsi yang pertama ya, pilih yang opsi yang pertama. Kenapa saya pilih yang opsi nomor 2? Karena di sini saya itu sudah sering gajian ya, saya sudah berkali-kali gajian dari Google AdSense, makanya saya pilih opsi yang kedua ya. Di sini keterangannya, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada. Berarti kan yang sudah ada, yang sebelumnya menerima pembayaran, berarti kan saya sudah menerima pembayaran. Nah, sementara yang di atas ini belum menerima pembayaran ya. Jadi sesuaikan saja sama teman-teman kondisinya seperti apa ya. Kalau belum dapat PIN tapi udah punya Google AdSense, atau lagi nunggu gaji pertama kali, teman-teman pilih opsi yang pertama. Oke, selanjutnya kita geser ke bawah. Nah, nanti di bawahnya itu, di bawah opsi tadi ya, itu ada kotak kecil ya. Kotak kecil seperti biasa kita checklist ya, teman-teman checklist aja pada bagian kotak kecil ini. Selanjutnya kita geser ke bawah. Di sini ada tombol kirim ya. Jadi pastikan lagi semuanya sudah benar. Nah, kalau semuanya sudah benar, kamu tinggal tekan saja pada bagian tombol kirim untuk mengirimkan informasi pajak yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jangan ragu, langsung aja tekan tombol kirim, dan selanjutnya kita tunggu beberapa saat. Biasanya hasilnya itu bakal muncul seperti ini. Nah, di sini kamu bisa lihat info pajak Amerika Serikat, formulir W8 BEN, statusnya punya saya itu sudah disetujui. Artinya sudah diterima formulir saya. Sudah ada tulisannya di sini status disetujui. Artinya saya sudah aman dan saya sudah mengirimkan informasi pajaknya melalui Google AdSense. Saya mengirimkan tanggal 12 Maret 2021 dan ini ada nama resmi saya atau nama asli saya. Nah, jadi seperti itu cara mengirimkan informasi pajaknya. Menurut saya ini sangat gampang, teman-teman harus butuh teliti saja. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan salah satu video saya yang muncul untuk menonton video lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.